Pakai mic ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad khairi khalqillahi wa ala alihi wa man walahu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian selawat berserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, yang saya sayangi adik-adik sekalian. Adapun tema ini malam yang berbahagia, ceramah agama kita adalah bahaya narkoba. Catat ya adik, ya, bahaya narkoba. Judul ini ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru. Udah? Bahaya narkoba. Nah, itu judul kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa dampak dari bahaya narkoba ini? Inilah paling banyak digerogoti anak bangsa kita di negeri ini. Banyak terlibat, yaitu kasus-kasus narkoba, narkotika, ganja yang sangat berbahaya. Maka tentu kita waspadai kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, untuk terlibat narkoba ini sangat berbahaya, menghancurkan generasi bangsa kita. Narkoba menurut Undang-Undang Narkotika pasal 1 ayat 1 merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Maka inilah narkoba. Efeknya adalah kecanduan, kemudian merusak generasi bangsa, anak-anak kita. Pada saat sekarang ini inilah terjadi pada kebanyakan anak-anak negeri kita ini, yaitu candu kepada narkoba. Maka tentu kita tingkatkan kualitas SDM mereka, sumber daya manusia mereka di bidang pendidikan, yaitu menjauhi narkoba. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nisa
ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Maka inilah Allah sudah sayang sama kita, sudah memberikan kita kesehatan rohani, kesehatan jasmani, kita rusaki dengan narkoba. Inilah bahayanya narkoba ini. Maka narkoba ini adalah dapat menimbulkan gangguan sistem saraf pusat. Makanya kalau orang terlibat narkoba ini macam-macam kelakuannya. Kalau sempat tidak ada uangnya, tidak dapat narkoba, mau jarinya ditusuk-tusuknya, dihisapnya darahnya. Nah, itu orang ciri-ciri narkoba itu. Tentu karena apa? Karena sarafnya sudah miring, otaknya sudah miring. Jadi keadaannya reply aja. Ini orang-orang yang terlibat narkoba. Betapa bahayanya narkoba ini. Namun kita tidak sadar, generasi kita banyak yang kena. Anak-anak kita. Mudah-mudahan di sini ada, Bu, ya, Pak? Enggak ada. Mudah-mudahan jangan, ya. Jangan ada yang terlibat narkoba. Itulah bahaya narkoba itu. Kelanjutnya adalah merusak sistem pernapasan. Makanya orang-orang yang kena narkoba ini banyak yang menderita penyakit bronkitis, sesak napas, gangguan pada pernapasan. Nah, itu orang-orang yang terlibat pada narkoba. Maka inilah anak-anak kita pada saat sekarang ini. Walaupun tidak di sini yang kejadian, di negeri lain banyak yang kejadian terlibat narkoba ini. Kemudian apa lagi? Merusak sistem peredaran darah. Makanya orang-orang yang terlibat narkoba, candu narkoba, maka rusak sistem pendarahannya. Kemudian gampang terkena penyakit kanker, penyakit hepatitis C, orang-orang yang kecanduan narkoba dan bisa meninggal dunia. Inilah besarnya efek narkoba ini. Maka ini tentu kita waspadai untuk anak-anak kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Menyebabkan disfungsi hati. Maka hatinya rusak. Ya. Kalau udah hati rusak, maka tidak dapat memberikan sinyal yang baik kepada panca indera kita. Orang-orang yang terlibat narkoba, maka udah rusak hatinya, mati hatinya. Nah, itu kalau orang-orang yang terlibat narkoba. Kemudian merusak sistem imun dalam tubuh, maka seluruh imun tubuhnya rusak. Orang-orang yang terlibat narkoba maka gampang terserang penyakit, segala penyakit dalam dirinya. Itu orang-orang yang terlibat narkoba. Kemudian gangguan pada kulit, maka inilah orang-orang yang terlibat pada narkoba, gampang terganggu penyakit kulit pada dirinya, orang-orang yang terlibat pada narkoba. Kemudian perubahan fungsi otak, maka otaknya miring, selalu dalam keadaan reply, maka ini adalah orang-orang yang candu kepada narkoba. Kemudian merusak mental, maka mentalnya rusak, keberaniannya rusak, prestasinya hancur, yaitu orang-orang yang terlibat narkoba. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka apa yang kita hindari anak-anak kita terlibat dari narkoba? Ibu-ibu, bapak-bapak, tentu apa? Masukkanlah anak kita ke lembaga pendidikan Islam. Masukkanlah ke TKIT, SDIT, pondok pesantren. Sekarang pondok pesantren sudah banyak, Bu, Pak, ya. Silahkan masukkan supaya apa? Menghindarkan dari narkoba. Baik itu pondok pesantren modern, pondok pesantren klasik, tradisional, terpadu, sudah banyak di negeri kita ini pesantren.
Silahkan masukkan. Ya, ada pondok pesantren di sini yang terdekat Al-Ikhwan, di Jalan Pesantren Al-Munawwaroh, ya di Harapan Raya, Al-Kautsar di Kulim, pondok pesantren Teknologi Riau di Pasir Putih, pondok pesantren IBS ya di Kubang, pondok pesantren Gontor di Siak dan di Rimbo Panjang, pondok pesantren Ar-Rahmah di Rimbo Panjang, pondok pesantren Babu Salam di Panam. Masukkanlah ke lembaga pendidikan supaya terhindar dari narkoba. Makanya kalau rusak generasi bangsa kita, anak-anak kita ini, umat Islam ini, kalau udah rusak, maka hancurlah generasi akan datang. Oh, kami sayang kepada anak kami tidak boleh lepas, kami rindu. Nah, inilah penyakit orang tua pada saat sekarang ini, Bu, Pak. Di tempat saya, ya kok di sini nggak ada kayaknya. Mana lebih mau kita menderita, lebih baik kita menangis sekarang berpisah kita sama anak kita daripada kita menangis di tahun akan datang selamanya gara-gara mereka itu adalah candu narkoba. Inilah efek pada saat sekarang ini. Kami tidak dapat pisah dari anak kami, tidak dapat jauh anak kami. Ini anak kami satu-satunya, anak sulung, anak bungsu, anak perempuan, anak laki kami, anak lanang kami. Penyakit orang tua inilah, ya, gara-gara akhirnya anak apa? Terlibat kepada narkoba. Kita tidak mensalahkan baik itu sekolah di negeri, ya, tidak mensalahkan. Yang penting mereka kajian agama tetap ada dalam diri mereka, ada kajian rohis sama mereka. Tapi lebih baiknya masukkanlah ke lembaga pendidikan, yaitu pondok pesantren. Begitulah pada saat sekarang ini anak bangsa digerogoti, yaitu bahayanya narkoba ini. Umat Islam anak bangsa ini tidak perlu kita menghancurkan dengan mengebom, tidak perlu. Tidak perlu kita hancurkan masjid, pondok pesantren, MDTA, TPA, rumah tapis kita hancurkan, tidak perlu. Hancurkan saja anak bangsa kita ini, generasi anak-anak kita ini, hancurkan dengan narkoba, maka hancurlah generasi akan datang, maka hancurlah menjadi pemimpin-pemimpin akan datang, maka hancurlah menjadi wakil-wakil rakyat akan datang. Orang-orang yang narkoba akan naik menguasai negeri kita ini. Maka inilah kejamnya dan bahaya narkoba ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Baik dan buruknya semua adalah di tangan anak kita pada saat sekarang ini. Kalau baik dan buruknya semua di tangan mereka, bukan di tangan kita lagi. Kalau buruk generasi sekarang di anak-anak kita ini, orang-orang yang terlibat narkoba, maka buruklah generasi akan datang, menjadi pemimpin-pemimpin akan datang. Kalau baik generasi sekarang kita ini, anak-anak bangsa kita sekarang ini, orang-orang yang hafiz Quran, orang yang paham agama, paham hukum Islam, maka menjadilah pemimpin-pemimpin akan datang, paham dalam hukum Islam, bukan orang yang paham dalam narkoba. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sadarkah kita pada saat sekarang ini, ya, mungkin di sini tidak pernah kejadian ketika 3 ibu mau memasak, hilang tabung gas. Akibat apa? Candu narkoba anaknya. Hilang barang-barang berharga di rumah, hilang emas-emas di rumah, hilang uang-uang di rumah. Karena apa? Karena narkoba. Kenapa maraknya pencurian di negeri kita ini? Mencuri bertubi-tubi. Karena apa? Karena narkoba. Itu akibatnya. Hanya bersenang-senang sementara waktu, berhura-hura sementara waktu dengan narkoba. Maka inilah menghancurkan moral dan pikiran mereka, rusak akal pikiran mereka. Akibat apa? Kita tidak mau menempa pendidikannya ke pondok pesantren. Maka masuklah pondok pesantren. Mereka di sana terlatih sholat 5 waktu. Mereka menanamkan diri, menyadarkan diri setiap hari, setiap waktu. Mereka
membaca Al-Quran, dekat mereka kepada Al-Quran, maka jauh mereka dari narkoba, jauh dari judi, jauh dari judi online, game online. Inilah merusak anak bangsa kita ini. Kalau udah dekat ke situ, maka narkoba akan terjadi. Kalau sudah narkoba, maka mencuri akan terjadi. Kalau sudah mencuri, bisa membunuh akan terjadi. Itulah akibat bahayanya narkoba. Masyurul muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah, mari kita tempa pendidikan anak-anak kita, kuatkan SDM mereka, sumber daya manusia mereka, pendidikan mereka, masukkanlah ke lembaga pendidikan, ke pondok pesantren, dekatkan mereka kepada Al-Quran, suruh mereka beribadah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah, jauhkanlah diri mereka dari narkoba. Itulah bahayanya efek narkoba ini, karena rusak generasi bangsa kita ini, maka rusak generasi akan datang. Semoga anak kita berguna bagi negara, bagi bangsa dan masyarakat. Inilah yang kita inginkan pada saat sekarang ini, bukan orang-orang yang candu narkoba. Masyurul muslimin rahimakumullah. Mungkin sampai di sini saja. Adapun perkataan yang benar datangnya dari Allah, adapun perkataan yang salah datangnya dari saya. Lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.